Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman Islam yang kita terima. Kita masih harus berjuang untuk menjaganya dan istiqomah di atasnya. Dan Islam itu agama yang mudah, sampai Nabi SAW mengatakan yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Maka kalau panjenengan masih ingat awal pembahasan kitab ini, ada dua kaidah yang bisa dipegang sampai kita mati, yaitu terkait dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang sifatnya ritual, yang ada bacaan-bacaan tertentu, ada gerakan-gerakan tertentu. Maka para ulama membuat rumusan al-aslu fil ibadah at-tahrim ila madalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah yang seperti itu, yang ada gerakan, ada bacaan, ada jumlah-jumlah tertentu, maka hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Adapun muamalah yang seperti ini yang kita bahas ini, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa madalla dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalah, transaksi, jual beli, makanan, minuman, hukum asalnya semua boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan ini dipahami oleh semua ulama tentang kaidah usul ini agar memudahkan panjenengan ketika tidak hafal dalil. Maka panjenengan bisa kemudian punya refleks. Ini apa nih? Soal panganan, oh amalan. Soal apa nih? Soal zikir dengan jumlah tertentu, berarti ibadah. Ini soal apa nih? Ini soal jual beli, berarti muamalah. Ini soal apa nih? Soal sholat dengan waktu dan jumlah tertentu. Nanti poso-poso itu kan sholat roboib, dalilnya tidak ada. Nah itu semua itu membutuhkan dasar. Nah kalau ada dasarnya monggo, kalau tidak ada, ya, kita cukupkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema muamalah. Di dalam muamalah kita sampai di bagaimana hukum mendapatkan bayaran dari hak cipta menulis buku keislaman. Pada pertemuan yang terakhir yang lalu kita sebutkan bagaimana perjuangan para ulama dalam membuat karya. Imam As-Syafi'i sepertiga malam yang pertama itu nulis kitab, sepertiga malam yang berikutnya itu tahajud, sepertiga malam yang terakhir istirahat. Kemudian ada juga kemarin Ibnu Jarir At-Tabari mengarang tafsir, beliau menulis tafsir, tarikh itu sejarah, fikih yang tidak kurang dari 351.000 halaman. Terus niki halaman ini petang ratusan ya. Oh hitung ratus berarti sekitar ini 500 yang tadi ini tumpuk 500. Niku Ibnu Jarir At-Tabari. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan karya yang sedemikian banyak itu tidak beliau hasilkan dengan cara menyanyiakan hidup yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'affa bin Zakaria hadir pada saat At-Tabari sakit menjelang sakaratul maut. Al-Mu'affa pun membaca doa untuk At-Tabari, doa yang pernah diucapkan Nabi SAW yang dia riwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka At-Tabari minta diambilkan tinta dan kertas, kemudian menulis doa tersebut. Jadi orang ulama itu cuma ini di Pak Qur'an ditulis, terus dicek untuk orang di. Sedetail itu Pak para ulama terkait dengan ilmu keagamaan. Makanya kita niku jane menggari nemu, dari ketutke gitu. Ya, makanya jangan sampai kemudian kita menghadirkan rumus-rumus baru yang pada akhirnya nanti ketika kita ditanya oleh Nabi SAW kita tidak bisa jawab. Anta lata terima ahda subadaka. Dari sejumlah orang yang datang di telaga
yang di telaga itu sudah diidentifikasi ini umat Nabi malah terusir. Nabi pun kemudian memegangi, ini umatku cuma usir. Kemudian para malaikat mengatakan, anta la terima ahda subhata. Kamu tidak tahu yang dia buat dulu waktu hidup itu apa, itu kamu tidak tahu. Terusir dari telaga, padahal di situ kita mau minta minum sedikit saja agar kemudian tidak haus selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kaidah tadi saya ulangi yaitu tentang ibadah dan muamalah, itu kaidah yang bisa dipegang seumur hidup jenengan, walaupun jenengan tak apal hadis, jenengan tak apal ayat, tapi kaidah itu nek jenengan ingat-ingat, insya Allah hidup niku boten bakal bingung. Tapi nek jenengan lupa dengan kaidah itu, bingunglah jenengan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadirin yang hadir ada seorang yang berujar, apakah engkau juga menulis pada saat-saat seperti itu? Atau Bari menjawab, seyogianya seorang manusia tidak pernah meninggalkan menulis ilmu hingga ia mati. Artinya kalau itu adalah ilmu, kita tulis, kita abadikan. Saat ini medianya banyak, pengabadiannya nggak harus ditulis. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mewariskan karya-karya ilmiah yang sangat penting dalam setiap disiplin keislaman, mengisahkan pengorbanannya dalam rangka menulis karya-karya tersebut. Dia mengatakan, aku makan hanya sekali sehari. Setelah sholat isya, minum juga cuma sekali di waktu sahur. Ini nek bocor saat ini silai diet apa nih? Diet dari makan dulu, fasting apa nih? Nah, muridnya bertanya tentang jadwal tidurnya. Ia menjawab, aku tidur bila mata sudah tidak bisa ditahan. Kemudian aku menyandarkan kepala di tumpukan buku-buku. Beberapa saat kemudian terjaga dan meneruskan tulisan. Jadi melilit menulis. Ya mungkin jadwal ibadah, jadwal ceramah. Sampai nanti saya pernah baca di salah satu tulisan itu, beliau itu bermajelis ilmu niku sehari niku ping 12 kali, Pak. Saya secara pribadi niku ngitung itu maksimal saya pernah melakukan itu 7 kali. Wah, niku rasane pun akal-akalan. Sampai pernah saya ngisi niku di UMS niku, saya sampai bilang sama panitia nih, cepat 6 bulan Mas, mana itu belak berapa angkat aku. Niku kula lakoni poso-poso mana itu. Bar subuh terus mulai jam 6 dugi jam 7 dugi jam 8 dugi jam 12. Niku sing keempat niki kula pun tidak niki lantai niku pun koyo ngawang. Kula langsung sandang panitia nih. Dan nomor niku FKAM, Forum Komunikasi Antar Masjid dan enten gedung itu niku. Nah, kula sistem niku kula sanjang ngadepnya 6 bulan Mas. Ini nek kula belak ngamani. Niku kula pun rasake ngoten, namung Imam Nawawi iki ping 12 tambah kawan. Makanya umurnya enggak lama. Imam Nawawi itu nek boten kalian 44 tahun beliau meninggal. Tapi karyanya sampai kita padahal beliau hidup 676 Hijriah yang lalu. Berarti kan nek saniki 1400-an, berarti kan 800-an tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu. Jadi kitabnya masih ada. Dan itu menjadi bukti, Pak, kalau ilmu itu bermanfaat, itu akan terus dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi nek bikin buku tapi bukunya enggak bermutu, enggak sesuai dengan ajaran Nabi, itu ya hilang di telan zaman. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pastikan kalau jenengan mau menghabiskan hidup untuk membaca kitab, baca buku, bacalah yang baik-baik, yang positif-positif, karena itu akan abadi dan langgeng dan akan jenengan terima pahalanya. Tapi kalau yang dibaca yang aneh-aneh gitu kan, makanya ya nggak akan bermanfaat. Nah, muridnya bertanya demikian. Maka para ulama terdahulu menulis karya-karya itu dengan tulisan tangan ikhlas karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan, hak cipta. Siapa yang menginginkannya dapat menyalinnya. Maka kalau Imam Nawawi itu putra-putranya itu mendaftarkan hak paten kitab-kitabnya, wah itu jadi wong paling sugih. Karena kitabnya dicetak seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Tapi dia tidak nih. Bahkan kita pun juga tidak tahu putranya Imam Nawawi itu yang mana. Enak sing ngaku-ngaku nggih enten, tapi apakah dia benar dan ulama. Bahkan mereka sangat khawatir bila di hatinya terdapat niat tidak ikhlas saat menulis karya ilmiah, seperti ingin terkenal sebagai seorang ulama. Maka diriwayatkan oleh Ad-Dahabi bahwa Al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i, ini ulama yang luar biasa. Beliau punya kitab itu namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah.
Terus dengan mengke nak jadi presiden, mami Pak Rahman nanti jadi presiden. Ini wajib baca kitab itu, karena itu kitabnya Islam yang berbicara tentang bagaimana ngatur negara. Nah, cuman banyak pemimpin kita yang mungkin delok kitabnya belum pernah apalagi baca. Kalau niku dibaca luar biasa, mboten bakalan nek ngomongani korupsi, Mas. Takut terus dia akan berpikir piye carane dari pemimpin yang adil, koridornya jelas, arahannya jelas gitu. Nah, makanya sebenarnya harusnya kalau ada retreat itu kitab itu disampaikan kudune gitu. Jadi biar pada paham bagaimana pemimpin muslim itu harus bergerak seperti itu. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam itu agama sempurna sampai urusan dari toilet sampai negara pun kita mengatur, ini pula bahkan dibikin kitabnya. Tapi benar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, aku nek orang tadi presiden mau coba itu orang masih bisa dengan kerso. Nek mami kinten-kinten dereng ada urgensi untuk pemakaiannya, gitu boten sah diwawa boten apa. Artinya itu sifatnya sudah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mewakili sudah, jadi bukan fardu ain. Beda kalau ilmu tentang sholat, dengan harus belajar tentang sholat. Nah, kembali di sini, di mana tidak mempopulerkan semua karya ilmiahnya saat itu, disimen mak, dijeleke, tidak pernah bilang, wah aku nulis ini tidak pernah. Nah, tatkala ajal menjelang, ia wasiat kepada salah seorang muridnya, kitab-kitab yang ada di tempat itu, tunjuk satu tempat, semuanya merupakan tulisanku. Aku sengaja tidak mempopulerkannya karena aku khawatir akan terdetik niat tidak ikhlas. Apalagi apabila aku sedang sakaratul maut nanti, maka letakkan telapak tanganku pada telapak tanganmu, dan jika aku dapat memegang tanganmu, maka ketahuilah amalanku menulis kitab-kitab itu tidak diterima Allah. Ambillah kitab-kitab itu lalu buang ke sungai Dajlah, ada nama sungai Dajlah. Tapi jika aku tidak dapat menggenggam tanganmu, maka itu pertanda amalanku diterima seperti yang aku harapkan. Nah, murid itu pun berkata pada saat beliau sakaratul maut, aku melaksanakan wasiatnya dan ternyata tangannya tidak menggenggam tanganku, itu berarti amalnya diterima, maka aku populerkan seluruh kitabnya. Dan itu menjadi warisan yang luar biasa sejak beliau tulis. Kuliah sampai S3 itu dibahas Pak kitab itu, Pak. Jadi makanya itu luar biasa. Padahal dulu lama ya nanti kita nopo-nopo, benar-benar ikhlas nulis. Cuma mencantumkan ini ayat ini hadis ini ayat ini hadis ini ayat ini hadis ini. Begini negara harus berjalan, begini seorang pemimpin, begini seorang gubernur, begini seorang hakim. Nah, itulah luar biasanya beliau. Tapi benar Allah Subhanahu Wa Taala itu kitab yang paling fenomenal. Beliau nulis banyak, tapi yang paling fenomenal itu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Bapak Ibu dan Allah. Kemudian Ibnu Khairon berkata, kitab yang dimaksud adalah kitab yang berjudul Al-Hawi Al-Kabir. Jadi bukan kitab yang saya sebut tadi. Sebenarnya kitabnya itu banyak. Salah satu yang saya sebut tadi. Maka kitab ini merupakan salah satu referensi penting dalam fikih mazhab Syafi'i dan fikih perbandingan mazhab. Sekarang kitab ini dicetak dan diperjualbelikan di toko buku terdiri dari 12 jilid besar. Tapi di masa sekarang, setelah mesin cetak ditemukan, semua karya ilmiah sangat mudah diperbanyak dan digandakan, kemudian diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau. Apakah penulis karya ilmiah tersebut boleh memiliki hak cipta yang dapat ia jual kepada penerbitnya? Terus zaman dulu itu karena ada keterbatasan referensi, ulama-ulama yang hebat-hebat itu kadang mengutip hadis-hadis doif, kadang mengutip hadis-hadis palsu. Makanya muncul ulama berikutnya yang menggunakan referensi yang lebih komplit, itu kemudian melakukan tahqiq, ngoreksi. Contoh nih, kalau ngajari kitab namanya At-Tadhkirah, itu karya Al-Imam Al-Qurtubi. Itu ulama besar, ahli tafsir, ahli sirah, ahli tazkiyatul nufus. Kitab At-Tadhkirah itu kitab yang cukup luar biasa, dari sejak orang itu sakit sakaratul maut sampai hari kiamat dibahas beliau. Tapi ada itu banyak dikutip hadis-hadis yang sahih, banyak dikutip hadis-hadis yang tidak punya sanad. Nah, akhirnya muncul orang-orang yang mengkoreksi. Nah, jadi kita harus ngajari ya, oh yang ini sanadnya dhaif, ya berarti tidak usah diresapi atau tidak usah dipikirkan. Misal tentang ruh yang kembali ke rumah setiap hari Jumat, nah yang kayak gitu-gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika kita mendengar itu hadis itu sudah diperjelas
sanadnya hasan, dhaif, sahih, ya harusnya kita senang sama yang sahih, kita tinggalkan yang dhaif. Jangan kemudian justru yang sahih kita buang, kita merujuk pada yang tidak sahih. Contoh misal tentang Nur Muhammad, itu hadisnya itu palsu. Tapi banyak orang malah membahas itu, bukan membahas bagaimana kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah inilah masalah di kita ini. Bagaimana kemudian beriman pada Nabi Muhammad SAW tidak sesuai dengan mekanisme cara yang benar. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala ini, ketika kitab itu makin detail, makin komplit dalam menjelaskan Quran dan Sunnah agama Islam, maka kita harusnya bersyukur itu. Jadi bukan lagi beragama dengan hanya mengikut rubuh-rubuh gedang, tapi lebih kepada kita beragama menggunakan dalil. Dan orang yang punya dasar itu hidupnya tenang. Pulau niku nggak kajian dan Solo niku pimpinan pulau selalu ngomong, iki aturan nomor piro sing kok rujuk. Iki kowe wawancara karo sapa? Cantumno ning kono. Aja waton. Karena nanti nek sampai jadi rujukan tidak punya dasar. Nah, selesai kita ditutup ini dinas kita. Termasuk kemarin saya bikin tulisan tentang perhitungan kebutuhan karyawan untuk mengelola taman di kota Surakarta. Itu pun kalau damel-damel, itu kalau cantum ke SNI nomor sekian, itu kalau kayak kita DLH ini boleh SNI tidak ketemu protes. Ini kok aku boleh tidak ketemu, nah kalau ditekoi rotok lali, jeneng SNI sama kayak, ya nanti tak cari lagi mas. Makanya Bapak Ibu rahmatullah urusan dunia pun kita bisa seperti itu. Kalau bimbing skripsi, dalam skripsi ini kalau pun sudah sampaikan ke mahasiswanya, dan mahasiswa UIN itu ya saya. Ustadz ya kebetulan ngaji sama saya. Ustadz saya itu sudah semester 7 mau 8, mohon bimbingannya karena saya bingung mau nulis apa gitu kan. Saya bingung mulai dari mana. Itu semua orang Mbak ke kantor. Jadi di kantor itu ada 28 mahasiswa dari macam-macam kampus bahas kajian Solo. Nah itu ada satu mahasiswa yang nulis skripsi ya. Itu saya bilang, Mbak, referensi penting Mbak, referensi penting. Nah caranya gimana Pak Ustadz? Gini gua ajari untuk mencari referensi, nanti cantumkan, nanti gini pun ajarannya pun cetok. Nah terus saya bilang udah siap Pak Ustadz, ya wes sampaikan ke dosennya untuk dikoreksi. Nanti hasil koreksinya bagus ini berapa baik. Datang itu koreksinya di teori semua, teori mungkin memang referensinya kurang, nah masa elek keok kurang gitu. Dan itu sudah bisa dipahami Pak, dalam ilmu dunia itu bisa dipahami. Makanya kalau dalam ilmu agama itu juga ada kaidah seperti itu nih. Sebenarnya itu bukan barang asing. Makanya seorang pendakwah ya kalau pengen hisabnya ringan itu paling gampang itu kalau ayat, hadis, perkataan ulama. Makanya jangan WA saya tanya pertanyaan. Itu mungkin jawabannya ayat ini, hadis ini, fatwa ulamanya ini, kesimpulannya ini. Tidak akan kemana-mana, tidak akan perkataan saya ini tidak ada. Makanya dengan kalau mau nanya silakan 24 jam tinggal di WA, nanti saya jawabnya ke Salugari. Nah Bapak Ibu rahmatullah Allah kembali ke sini. Maka bagaimana halnya ketika sudah ada mesin cetak? Nah pendapat yang pertama, penulis tidak boleh mengambil imbalan atas hak karya ilmiah di bidang keislaman jika diambil termasuk harta haram. Ini pendapat pertama. Mengingat ini adalah sebuah ibadah yang tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaannya. Jadi orang yang melarang mengambil upah itu berpendapat ini ibadah. Makanya tadi di depan tak sebutkan ada kaidah ibadah, ada kaidah muamalah. Nah ini disebut ibadah, maka memang akhirnya tidak boleh seorang itu ibadah kok kemudian jalur pahala, jalur balasan maksudnya, maaf bukan pahala, jalur balasan dari orang yang menggunakan karyanya. Nah maka pendapat ini disebut atau didukung oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Qurdi, Syekh Abdullah bin Qayyas. Dalilnya yang mereka gunakan yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan. Man kataba ilman al-jamahu lahu yaumal qiyamah bili jamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekang mulut orang tersebut pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Mulutnya nanti disumpal dengan api neraka. Ancaman Nabi SAW tersebut akan menimpa penulis yang mengambil imbalan uang atas hak ciptanya, karena dengan perbuatannya tersebut ia berarti menyembunyikan ilmunya, tidak mau menyebarkannya kecuali dengan diberi imbalan. Nah tanggapan dari penulis kitab ini yaitu Dr. Erwandi At-Tirmidzi, dia mengatakan dalil ini tidak kuat karena yang dilarang adalah menyembunyikan ilmu, bukan mengambil imbalan atas jerih payah menulisnya
dengan menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Sungguh ia berhak mendapatkan imbalan atas waktu dan tenaga yang telah tersita sebagaimana upah dari setiap pekerjaan lainnya. Kemudian penulis buku keislaman bukannya menyembunyikan ilmu, bahkan sebaliknya menyebarkan ilmu melalui karyanya. Terus beliau kurang sepakat dengan pendapat itu karena dengan pertimbangan penulis juga mengalokasikan waktu yang tidak sedikit. Nah, kemudian yang kedua, menulis buku agama merupakan sebuah ibadah kepada Allah dan tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaan ibadah tersebut. Maka tanggapan penulis kitab ini, dalil ini juga tidak kuat karena menulis tentang keislaman sekalipun ibadah tidak dilarang mengambil upah atas pelaksanaannya, sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang mengajarkan Al-Quran dan ilmu keislaman lainnya melalui lisan. Jadi pada pertemuan lalu kan sudah kita bahas kalau kita ngajar agama ya dalam bentuk apapun, ceramah, guru TPA dan seterusnya, boleh menerima upah selama buatan ngarani. Kalaupun akhirnya ngarani, maka ya sesuai kelaziman. Kelaziman yang ditetapkan oleh negara itu UMR. Artinya kalau kemudian deal-dealannya pakai UMR masih aman. Tapi kalau sudah di atas UMR berkali-kali lipat, nah maka itu sudah berlebihan, tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menulis buku agama berdakwah menggunakan lisan saja diperbolehkan menerima imbalan, maka menulis buku agama juga diperbolehkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu yang membolehkan bahwasanya orang yang menulis buku keislaman boleh mengambil upah atas hak tulisannya. Pendapat ini merupakan keputusan Lembaga Fikih Internasional yaitu Al-Mazhab Fikih Al-Islami Divisi Fikih Rabithah Alam Islami dalam rapat tahunan di Mekah tahun 1986 yang berbunyi buku-buku dan penelitian ilmiah dahulu sebelum ditemukan mesin cetak dapat dicetak ribuan naskah. Pada waktu itu sarana untuk menyalin naskah hanyalah tulisan tangan. Terkadang seorang penyalin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyalin sebuah naskah, terutama buku yang banyak halamannya. Pada waktu itu para penyalin bertugas sebagai penulis, di mana ia menyalin tulisan gurunya dalam rangka menyelamatkan naskah asli dari kepunahan. Pada kala itu para penyalin tidak bertujuan untuk mencari harta dari pengadaan naskah asli yang ditulis ulama, bahkan sebaliknya bertujuan berkhidmat pada ilmu agar ilmu gurunya berkhidmat terhadap ilmu gurunya dan menyebarkannya kepada khalayak ramai. Maka setelah mesin cetak ditemukan dan bermunculan usaha penerbitan, keadaan berubah total. Terkadang seorang penulis menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berguna, maka ia terbitkan dan ia jual. Tiba-tiba muncul seorang yang membajak bukunya, mencetaknya, ataupun dimasukkan ke dalam media seperti CD dan yang lainnya, kemudian dijual menyaingi cetakan asli penulisnya. Tindakan membacakan ini membuat para ilmuwan malas berkarya karena usaha kerasnya akan dicuri oleh orang lain, maka ia sebarluaskan di tengah masyarakat. Dengan adanya perubahan keadaan dulu dan sekarang di dunia penulisan ilmiah dan penerbitan, maka dibutuhkan ijtihad baru untuk menetapkan hak orang yang telah bersusah payah. Oleh karena itu hak cipta penulis, peneliti, penemu wajib dilindungi oleh syariat. Hak cipta itu adalah milik pembuatnya yang tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Jadi mungkin kaitannya dengan kalian pembajakan merek segala macam Pak. Jadi nggak cuma tulisan, merek juga. Demikian juga penerbit yang telah membuat kontrak dengan penulis tidak berhak merubah apapun isi tulisan tanpa izin penulis. Hak cipta itu dapat diwariskan kepada ahli waris sebagaimana diatur oleh peraturan internasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, maka Al-Mazhab Fikih Al-Islami dalam keputusannya nomor 48 memutuskan tahun 1988 di Kuwait yang berbunyi hak cipta dan hak paten dilindungi syariat, pemiliknya berwenang menggunakannya dan tidak boleh dilanggar. Kemudian lembaga fatwa Saudi Arabia dalam fatwanya nomor 18.497 juga mengatakan tidak boleh menggandakan program komputer yang hak patennya dilindungi oleh undang-undang tanpa seizin pemiliknya. Makanya dengan sajian barang palsu itu jadi tidak boleh secara syariat. Dan pernah ditanyakan kepada beliau penulis kitab ini, Dr. Erwani Termidi, ada seorang pedagang jam palsu. Nah, pedagang jam palsu itu bilang, Ustaz, saya sudah dagang jam palsu sekian tahun. Bagaimana hukumnya? Haram, kata Ustaznya. Bagaimana dengan pendapatan saya yang lalu? Yo, haram gitu. Nah, terus gimana cara tobatnya? Ya kamu hitung hasilmu dari berdagang berapa keluarkan.
Akhirnya dia ngitung Pak, ternyata mendapatkan pendapatan itu 4 miliar, terus didol ke rumah karena barang palsu. Nah terus tanya lagi dia, nah terus solusinya apa buat saya? Jam jenengan datangkan tetap dari Cina sana, neng jangan pakai merek yang ada. Misal biasanya pakai merek Seiko gitu kan, misal saya ini ganti ini mereknya Saiki ya. Jadi ya tetap bisa jualan jam, tapi mereknya ganti gitu loh. Nah, jadi misal Nike ganti Nike ya. Nah, maka itu menjadi solusi gitu. Jadi bukan kemudian membajak merek orang lain. Nah, tidak boleh ini. Dari fatwa tentang hak paten dapat dikiaskan hak cipta penulisan karya ilmiah. Dalil dari pendapat yang membolehkan mengambil upah dari penulisan karya ilmiah di bidang keislaman adalah sebagai berikut. Sabda Nabi SAW, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan dari Al-Quran atau kitabullah. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran. Maka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang diambil dari Al-Quran hukumnya juga boleh, dan mengajarkan ilmu bisa dengan cara lisan, bisa juga dengan cara tulisan dalam berbagai bentuk karya ilmiah. Dengan demikian maka mengambil upah atas usaha penulisan karya ilmiah dalam bidang ilmu keislaman hukumnya boleh. Dan yang kedua, seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tulisan dalam bidang keislaman membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, bahkan lebih banyak dibandingkan mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman melalui lisan. Maka sebagaimana dibolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran, demikian juga mengambil upah atas hak cipta penulisan karya ilmiah juga boleh. Dan yang ketiga, hasil karya penulisan merupakan hak penulis. Oleh karena itu, sebuah tulisan dinisbatkan kepada penulisnya seperti diucapkan menurut si fulan dalam bukunya atau dalam kutipannya. Maka bila disepakati bahwa karya tulis adalah milik penulisnya, sebagaimana kepemilikan seorang terhadap sebuah benda yang dia berhak menjualnya, maka begitu juga dengan kepemilikan hak cipta milik penulisnya. Maka kemudian yang keempat, para ulama terdahulu sebagian mereka mengikhlaskan usahanya dalam menulis buku, tidak menjual hak ciptanya, dia hibahkan kepada seluruh kaum muslimin. Dan tradisi ini juga diteruskan oleh sebagian ulama kontemporer dengan mencantumkan pada halaman depan buku ini boleh diperbanyak untuk dibagian cuma-cuma, bukan untuk komersil. Jadi nek zaman dulu, nggak tahu sekarang haji yang sekarang saya nggak tahu. Zaman dulu nih orang kalau pulang dari Saudi ini dibawakan sejumlah kitab, kitab tentang tauhid, kitab tentang akidah, kitab tentang keislaman, gitu kan, usul salasah. Nah itu ada tulisannya, boleh digandakan tapi tidak boleh dikomersilkan. Itu berarti kan satu usaha untuk kemudian mengikhlaskan hasil karyanya untuk kaum muslimin, tapi jangan diperjualbelikan. Kalau nanti Pak, zaman kalau terus ada toko buku itu, kalau dodolan buku, tapi kalau enten buku sing kalau tulis, namanya kitab tauhid. Kalau stempel ini jadi gratis dibagikan gratis itu. Lalu enten pihak ini rajin banget ibu, ternyata dijual. Padahal tuku itu 30.000 satu buku itu. Nah makanya waktu itu udah Allah yang seperti itu ya tidak boleh ya. Terus gratisnya malah buku itu dijual. Nah, ngomongin tentang pulau emang ngedum nggih ning dijual. Nah, terus bariku wis biayane niku mulai. Bariku terus pas toko kula pun tutup niku terus kermoro. Afan Ustaz ana minta duit. Buat apa? Buat modal. Berapa? 100 saja, 100. Oh, lalah enten kula kei. Mungkin mendak bulane mulai teko mulai 100 lagi kan. Nah, ini modalnya ini jadi apa ya? Ya sudah 50 gitu. Wah itu udah ditujukan terus sudah. Terakhirnya saya bilang udah sana tidak usah. Untuk ini tutup saya bilang gitu. Ini gue nek dia sok muter-muter tentang rugi gitu. Tapi beda rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus enten gitu masih ada yang seperti itu. Dan hak cipta buku itu untuk setiap muslim. Termasuk beliau ini kalau nggak salah tuh cetakan-cetakan yang lama itu beredar sudah di internet dan beliau tidak ada masalah yang lama. Tapi yang baru memang harus beli. Tetapi sebagian ulama terdahulu juga ada yang menjual karya tulisnya. Nah ini beliau memberikan dalil argumen ulama dulu yang menjual karya tulisnya. Dulu ada Abu Nu'aim Al-Asfahani menjual bukunya yang berjudul Hilyatul Auliya. Dengan yang ngefans dengan para wali ya, ini memang baca ini Hilyatul Auliya, wali tenan nih, bukan wali-walian kata Mama Gufron kata itu. Di Naisabur dia jual bukunya dengan harga 400 keping uang dinar.
400 keping niku kinten-kinten 1,7 kilo emas. 1,7 niku berarti 1.700. Nek dibengke 2 yuta wae wis ketemune pinten niku. Akeh. Sakniki 3 yuta malah. Pengen 3 yuta pinten niku. 3 karo selikur 5,1 miliar. Bukune niku didol hak ciptanya 5,1 miliar. Harga segitu mahal tidak mungkin imbalan pengganti kertas dan tinta. Tidak mungkin. Nek modelnya pinten set nih. Pirang jilid Mas? Oh. Piro? 15. Oh piro? Berapa? Jadi niku nek mau 15 ngoten, berarti nek niku 5 miliar, berarti kan sak jilide pinten 100 juta. Kan enggak mungkin itu harga cetak bukunya, harga penulis kan enggak mungkin. Jadi benar-benar itu royalti yang diminta. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani menjual satu bukunya yang dibeli oleh Raja Atrof seharga 300 keping dinar atau 1,3 kilo. Nah, sebagai 3 yuta ya, berarti 3,9 miliar tadi. Harga ini juga sebagai imbalan hak cipta dan bukan pengganti kertas. Dan tidak seorang pun ulama yang menyangkal perbuatan mereka yang menjual buku karya tulis tersebut. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya urf atau kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu hingga sekarang bahwa hak penulisan buku itu punya penulisnya yang boleh diganti dengan uang. Nah, karena sudah dibeli raja ini, kalau raja ini cetakan sakarepmu lah itu ngomong tidak apa-apa. Ya. Dari orang yang di atas sangat jelas bahwa pendapat yang paling kuat adalah hak cipta penulisan buku dan karya ilmiah di bidang keislaman adalah milik penulis. Ia berhak menjual dengan harga yang disepakati dengan pembeli. Nah, selama sepakat tidak apa-apa. Nek penerbitan ini nek jenengan daftar dan pencetakan itu biasanya tawarannya ya mungkin hasil penjualan dengan dapat 10 atau 20% ya, royalti istilahnya. Dan karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat, maka haram melanggar dengan cara membaca. Terus kalau konteksnya adalah dengan menggandakan untuk dijual tidak boleh. Diperbanyak tanpa seizin penulis juga tidak boleh. Diterjemahkan ke dalam bahasa lain ataupun disimpan dalam media seperti CD lalu dijual tanpa izin penulis tidak boleh. Tetapi jika tetap dilakukan, sungguh pembajakan telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Itu sampai sedetail itu Pak. Terus kita membaca, memfotokopi, kemudian kita jual. Nah maka itu penulisnya khususnya kitab ini tidak boleh. Dan bila saja hak cipta menulis buku keislaman yang merupakan ibadah dilindungi oleh syariat, maka hak cipta menulis buku ilmiah lainnya, hak intelektual dari sebuah penelitian atau penemuan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah juga dilindungi syariat, tidak boleh dibaca dan ditiru tanpa izin pemiliknya. Bahkan Pak, beliau ini pernah ditanya ini. Nah ini mereknya wong kafir pun punya hak untuk dijaga, tidak boleh dilanggar. Itu loh syariat Islam. Jadi tidak kemudian wong kafir terus cacae itu tidak boleh. Baik, rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ke poin atau bab berikutnya yaitu tentang franchise, waralaba. Ini banyak tau waralaba, teh itu. Salah satu bentuk dari pengakuan hak cipta paten merek sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindah tangankan dengan imbalan sebagaimana layaknya sebuah harta adalah apa yang dikenal dewasa ini dengan sistem franchise atau waralaba. Asosiasi franchise Inggris mendefinisikan dengan suatu akad antara franchisor yaitu pemilik hak paten dengan franchisee yaitu pembeli hak paten. Sesuai dengan ketentuan berikut: 1. Franchisee yaitu pembeli hak paten dibolehkan oleh franchisor yang punya hak paten untuk melakukan hal-hal tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan merek dagang atau branding yang dimiliki dari franchisor. Makanya beberapa franchise yang mahal kayak McDonald, KFC, mungkin miliaran itu kalau kemudian tidak BEP, tidak balik modal dalam waktu sekian, dia pilih tutup daripada malah nyedot banyak. Dan itu mobile banget, jadi kadang di sini buka, tiba-tiba tutup, pindah sini buka, tutup gitu. Dan itu benar-benar franchise itu, franchisornya ini itu menang dalam banyak sisi gitu. Jadi dia cuma punya resep, dari resep itu atau kemudian juga manajemen, tata kelola, desain segala macam diambil, dibeli. Terus orang yang invest itu karepmu untung ya karepmu, rugi ya karepmu. Indomaret, Alfamart itu juga termasuk franchise. Nah, makanya kalau bahan di Indomaret itu dulu saya pernah baca dulu nih, tapi nggak tahu sekarang. Itu dulu itu dia sebetulnya kalau untung pun dia masih minta gitu. Dari keuntungan itu sekian persen dulu, dan sekarang saya nggak tahu. Pak Budi,
punya Indomaret. Nek punya aku tak takok. Kemudian yang ke B, pihak franchisor menguasai serta mengawasi secara berkesinambungan selama waktu akad franchisee berlangsung akan seluruh kegiatan dagang yang dilakukan. Jadi kalau konteksnya makanan, misal saya lihat itu AW, American ini ya betul. AW ini loh, ayam goreng. Kapan-kapan buat itu kok apa tuh? Dan ngerti aku ngomong AW nya apa? Nah niku ayam-ayam mentah niku harus dari franchisornya ini. Jadi tidak boleh beli dewe ten pasar itu, ten silir itu tidak boleh kan. Nah, nanti ketahuan melanggar cabut itu franchise. Iman-iman. Itu kadang setahun itu misalnya yang mahal-mahal itu bisa berapa miliar itu. Baru dapat 2 bulan melanggar itu cabut. Makanya ya, yang kemarin sempat banyak gulung itu kan es krim itu mas, es krim apa? Cino? Mitsu. Nah, Mitsu itu dia karena banyak yang daftar, wah dibuka, nggak ditaker, nggak diukur jarak minimalnya berapa proses bisnis. Pokoknya kalau daftar kayak duit dikasih ACC. Makanya terus akhirnya kan mencapai titik jenuh penjualan. Wah orang ya, di sini paling ngomong kayak ngono ada shock wave awal itu loh, orang pengen nyoba begitu udah paling kayak ngono gitu. Saya sendiri nih nyoba itu malah horor karena lebih banget kan, wah jalan apa es jeruk nama-nama lagi biang nanti gula ini benang sendok kan. Nah dari situ ya kapok ya, banyak yang tutup gitu. Mixu terus ganti momoya, terus ganti nama-nama gitu. Paling aman juga angkringan. Tapi benar betul Allah. Kemudian yang ketiga, pihak franchisor berkewajiban membekali pihak franchisee dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dagang dan membantunya dalam hal tersebut, khususnya kegiatan yang menjadi objek lisensi franchisee seperti melatih para pegawai. Makanya jenengan invest Indomaret, ini buatan toko, buatan promosi, buatan maksudnya ini contoh gitu. Tapi jenengan sudah masukkan dananya, itu dia yang menyiapkan semuanya. Penting dan kalau nggak salah dana sama tempat, sama bangunan dengan kriteria tertentu. Nah, dia nanti datang sudah dengan rak-raknya, dengan dagangan, termasuk sak karyawannya, sak sistemnya pun dengan kantong duduk manis. Makanya ada Cina di Jakarta itu dia bisnisnya berubah, yaitu investasi Indomaret. Di mana-mana dia ngasih seminar itu saya punya Indomaret 20 grey, punya Alfamart sekian grey. Jadi dia berubah dari yang awalnya dia pedagang terus kemudian mainnya sebagai franchisee saja. Kemudian yang keempat, pihak franchisee berkewajiban selama waktu tertentu membayar. Nah, ini. Sebagai imbalan atas jasa di atas, biasanya imbalan ditetapkan berdasarkan persentase omset berjualan dengan besaran. Mungkin disebut di sini 15%, tapi sebenarnya itu tergantung kesepakatan. Di luar pembayaran barang dan material yang dibeli oleh pihak franchisee dari pihak franchisor. Jadi sekian persen dibayar di muka sebagai ikatan. Nah kemudian nanti kalau dia pulaan barang ini habis ini tetap bayar lagi, beli lagi. Nanti dapat untung franchisornya jauh 5% atau berapa gitu dulu waktu saya pernah mempelajari Indomaret itu. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tinjauan pikirnya bagaimana? Maka akad franchisee adalah akad kontemporer yang belum pernah ada zaman dulu. Nah maka karena belum ada maka perlu dibahas. Maka untuk memberikan hukumnya perlu dilihat hakikat dari akad ini. Sesungguhnya dalam akad franchise terdapat beberapa akad dan persyaratan. Jenis akad ini merupakan gabungan dari beberapa akad dan persyaratan, yaitu yang pertama akad ijaroh. Ijaroh itu bisa bermakna sewa, bisa bermakna mengupah. Misal jenengan jadi karyawan sinten gitu, nah itu jenengan akadnya ijaroh, diupahi untuk diupah tenaganya. Tapi bisa juga ijaroh itu sewa, dengan punya mobil saya pinjem nanti saya bayar, itu namanya ijaroh juga. Nah dalam bentuk menyewa jasa pihak franchisor sebagai pemilik hak paten dan akad baik jual beli di mana pihak franchisor menjual bahan baku kepada franchisee dengan persyaratan tertentu, yaitu adanya objek akad franchisee telah ditetapkan. Pihak franchisee mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala. Pihak franchisee tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchisor. Jadi nggak boleh memasukkan barang dagangan yang tidak dalam kategori yang mereka izinkan. Kemudian pihak franchisee hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu sesuai kesepakatan, dan pihak franchisee tidak boleh menjual produk pihak franchisor lebih harga yang telah ditetapkan. Jadi harganya juga sudah ada ketetapan. Karena akad franchisee ini gabungan dari beberapa akad dan persyaratan, maka perlu diteliti hukum syar'i
setiap akad yang menjadi unsur dari akad ini. Jadi ada akad ijarah, ada juga akad bai' atau jual beli. Akad ijarah dalam bentuk menyewa jasa pihak franchisor sebagai pemilik hak paten. Akad ini diperbolehkan dalam syariat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sewa menyewa itu boleh, termasuk dalam konteks hukum hak cipta yang tadi sudah dibacakan. Nah, kemudian yang kedua, hukum terkait dengan akad jual belinya, di mana pihak franchisor menjual bahan baku, nah kan Indomaret, Alfamart itu dagangan ini kepada pihak franchisee, maka ini juga dibolehkan berdasarkan dalil umum tentang hukum jual beli selama tidak ada hal yang diharamkan. Nah, hati-hati loh, Indomaret itu enten kulkas, niku enten sing minuman beralkohol. Nah, terus kalau jenengan jadi franchisee kok mengiyakan barang niku, nah berarti jenengan akadnya rusak. Jual belinya sah, tapi karena itu barang haram jadi haram. Makanya jenengan harus hati-hati. Termasuk pernah baca berita saya itu apa kayak panganan sing kayak empuk-empuk marshmallow. Nah, itu disebutkan beberapa mengandung babi. Nah, artinya kalau jenengan benar-benar punya Indomaret tadi, ya jenengan harus menyingkirkan itu barang-barang itu. Pokoknya harus yang halal. Aku mau dodolan bir. Nah, sing Indomaret itu sing botol kocok terus ada tulisannya max apa itu ada alkoholnya itu 13% atau berapa persen. Nah, itu terus mungkin sing bir bintang zero, saya juga tidak tahu apa benar-benar zero atau gimana. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan tertentu yaitu pihak franchisee mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala. Kalau nanti kontaknya kayak McDonald atau mungkin KFC, makanya harus pastikan minyak yang halal, bahan yang halal. Ya, kadang yang pulau ya bingung, ada orang dodolan yang negara yang banyak orang Islam kok yang tidak nganggo sing haram-haram yang apa gitu. Ya, padahal dengan dia menjual yang halal itu sebenarnya kan menyebabkan banyak pembeli orang Islam itu datang. Sama kayak pom bensin itu orang datang ke pom bensin kan nggak selalu beli bensin loh. Kadang pengen buang air. Nah, setelah buang air, dia pakai buang air, kartu bensin sisa kan ngoten loh. Nah, coba nek ra dikai toilet. Saya yakin bensin yang nggak ada toilet itu lah sepi. Makanya rugi kalau kemudian tidak paham psikologi pasar itu. Harus paham. Ya, terus mulai betul mengajar agama, mengajar bisnis barang itu bisa. Pulang yang pelaku gitu soalnya. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan bahwasanya ya, tidak boleh ada hal-hal yang diharamkan. Persyaratan tertentu yaitu pihak franchisee mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala. Berdasarkan kaidah umum dalam muamalat bahwa pada dasarnya setiap persyaratan ini diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat tadi. Al aslu fil muamalah al ibaha ila ma dalil ala tahrimiyah. Tadi hukum asal muamalah berbeda dengan ibadah. Ibadah hukum asalnya itu tidak boleh kalau nggak ada dalilnya. Kalau hukum asal muamalah, hukum asalnya boleh kalau nggak ada larangannya. Maka kalau dipersyaratkan untuk membeli dalam jumlah tertentu, hukum asalnya boleh gitu, karena tidak bertentangan, tidak ada larangannya. Nah, juga ada manfaat bagi franchisor dalam hal ini guna melariskan produknya dan penguasaan pasar untuk produknya. Jadi boleh kalau tidak dipersyaratkan pulaannya minimal 100 juta, boleh. Kemudian pihak franchisee tidak boleh menjual selain produk pihak franchisor. Ini persyaratan penting dalam akad franchisee yang bertujuan agar pihak franchisor tidak memiliki pesaing produknya. Maka persyaratan ini sangat dibutuhkan oleh franchisor dan hukum asalnya kembali tadi semua muamalah hukum asalnya boleh selama tidak ada larangannya, sehingga boleh dengan dipersyaratkan dengan harus jual ayam saya tok ya. Mau nggak mau ya harus iya. Kemudian berikutnya pihak franchisee hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu, di mana hal ini bertujuan agar franchisor dapat melakukan franchise dengan pihak lain di area lain. Jadi untuk menjaga jangan sampai kayak Mixu itu mana-mana dibuka akhirnya yang terakhir tidak kemana apa-apa, saat tutup. Bahkan saya itu pernah beli waktu awal-awal Mixu itu di Pasar Kembang. Itu mikir saya itu pertama, ternyata malah tutup juga karena ya tadi itu banyak sih buka dengan kekuatan yang lebih kuat. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan tentang franchise. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wabillahi mengatakan yang sudah saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.